Alhamdulillah, kalian semuanya sehat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dan terima kasih atas pimpinan doanya dari Fadila tadi. Selanjutnya saya absen satu persatu ya. Ana hadir. Dwi Ramadhani, Ishaqul Yakin, Eka Khalifatul, Fadila, Intan, Laila, Nur Alfi. Nur Alfi nggak masuk ya? Iya, sakit. Natalia, Ramanda, Rikmatul, Sarah, Bulan, sakit. Bulan kelompok 3 sakit. Ya. Kita doakan
penyelidikannya dan sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, ya saya perintahkan minggu kemarin yaitu membuat dokumentasi beberapa foto-foto yang ditempel, entah itu di kertas manila atau bagaimana. Sudah selesai belum? Sudah selesai ya. Nah, setelah ini nanti akan saya lihat satu persatu dari masing-masing kelompok. Nah, gunanya saya ingin mengetahui apakah sudah selesai dengan harapan saya atau masih ada kesulitan atau ada yang perlu ditanyakan, gitu ya. Nah, silakan kalian keluarkan tugasnya yang minggu kemarin. Silakan. Kemarin berupa apa? Berupa gambar-gambar yang ditempel di kertas manila itu ya tugasnya. Nah, jadi nanti dipresentasikan di depan dan kertas manila yang gambarnya ini kalian tempel di papan tulis. Tuh. Silakan dibuka. Kemarin tugasnya gimana? Coba saya lihat untuk kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 ini kemarin tentang bambu kuning dan bunglon yang ada di desa Madureso. Ya. Apakah ada kendala kemarin dalam melakukan penyelidikannya? Ada. Terus hasil wawancaranya? Hasil wawancaranya? Ya. Nah, ya. Nanti dikasih ya sudah ada ya namanya narasumber. Ya. Nanti dipresentasikan. Jadi nanti semuanya maju, tapi yang presentasi yang berdiri di depan nanti satu, yang lainnya duduk. Iya. Untuk kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai belum? Ya, silakan ditanyakan yang mana yang kurang yang belum selesai. Wawancara ini kalian tulis hasil wawancaranya bagaimana, nanti dipresentasikan gitu ya. Hasil wawancaranya bagaimana, dengan ibu siapa, terus di desa mana, nah gitu. Terus ini apa ini? Ya, kemarin sampai penelitiannya tentang tentang kelangkaan putri malu ya itu ya, putri malu sama teranggang ini atau semut rangrang. Oke. Nah, ini sudah langka memang sekarang, sudah jarang ditemui. Gitu. Jadi dilanjutkan setelah ini nanti presentasi. Jadi tugasnya gimana? Ini kan wawancara ya, foto dokumentasi wawancara. Jadi tulis saja wawancara dengan bapak siapa, hasil wawancaranya apa, sampai tulis di sini. Tentang apa? Kelangkaan pohon dan buah belimbing dan hewan kerbau. Iya. Jadi nanti dipresentasikan di depan. Presentasinya itu cerita. Jadi cerita bagaimana sampai dalam penyelidikan di lapangan kemarin. Nah, gitu ya. Kalian itu menemui apa? Nah, contohnya ini kan fotonya ya, pohon belimbing. Ini kok dokumentasinya kok di sini? Apakah di tempat lain ada atau tidak? Sampai ceritakan. Ini ada di rumahnya siapa juga perlu diceritakan, gitu ya. Nanti. Jadi silakan dilanjutkan. Silakan diskusi dilanjutkan. Kalau sudah siap nanti bisa dimulai presentasinya. Gitu. Lanjutkan An. Ditulis dulu An ya. Untuk kelompok 2 saya kira sudah siap ini, sudah siap presentasi, sudah selesai. Tinggal sedikit yang dilanjutkan dulu. Betul. Selesai ya. Sekarang semuanya hitam. Tinggal apa ya? Dalam? Ya, apa? Tidak apa. Iya, bisa caranya apa saja.
tinggal satunya aja kan hasil wawancaranya, atau perlu dibantu tulis? Ada spidol lagi loh. Dibantu tulis ya. Oh ini ada spidol. Bisa pakai spidol biar cepat selesai. Hasil wawancara. Bisa ya. Jangan lupa teknik bisa dibanyak nanti saat tampil. Jangan diintan yang tampil ya. Jadi kita nanti bisa menyampaikan hasil wawancara. Oh dikasih. Bentar. Iya. Bagaimana kelompoknya Ishakul Yakin? Sudah selesai? Nah, belum. Segera diselesaikan 5 menit lagi ya. Nanti dilanjut presentasi. Ayo sekarang Intan, gimana kelompoknya? Dibantu temannya biar selesai. Hasil wawancara. Caranya ya membiarkan merawat dengan baik itu aja. Ya. Nah, kemarin gimana hasil wawancaranya? Karena mungkin karena kekeringan bisa kan kemarin. Ya udah gitu aja, apa adanya. Karena kekeringan atau kebakaran nggak apa-apa. Nanti nih cara mengatasi tambahkan. Iya pakai. Gimana cara mengatasinya kemarin?
kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menanam ataupun membudidayakan pohon bambu tersebut. Yang ketiga, faktor berkurangnya bahan. Ketiga, faktor kurangnya lahan dan perubahan iklim. Cara melestarikan bambu kuning menurut kelompok kami ialah satu, upaya memberikan tanah atau lahan yang telah rusak tersebut dapat dilakukan untuk melestarikan bambu sebagai reboisasi dan rehabilitasi. Yang kedua, mengambil bibit bambu kecil dengan akarnya kemudian ditanam kembali. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat menanam dan merawat bibit, Yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat menanam bambu kuning. Yang kedua, mengenai tentang fauna, yaitu hewan bunglon. Menurut pendapat kelompok kami, faktor penyebab kelangkaan bunglon disebabkan oleh. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang fauna, yaitu hewan bunglon. Teman-teman ada yang tahu hewan bunglon itu seperti apa? Tidak tahu. Hewan bunglon itu seperti apa ya? Jika dia ada di rumput, contohnya ini kan di rumput ya, dia akan warnanya itu bisa berubah sesuai tempat yang ditempati hewan tersebut. Contohnya seperti ini, bunglon ini kan ada di rumput ya, jadi warna bunglon ini menjadi warna hijau mengikuti warna rumput. Selanjutnya kita akan membahas menurut pendapat kelompok kami faktor penyebab bunglon, kelangkaan bunglon tersebut. Satu, banyaknya perubahan. Banyaknya pemburuan hewan dijadikan barang koleksi. Contohnya seperti apa ya? Nggak hanya bunglon ya, hewan-hewan yang lain juga diburu secara liar dan diperjualbelikan secara ilegal ya. Itu hal yang sangat merugikan. Dua, penggundulan hutan atau penebangan secara liar membuat bunglon, habitat bunglon itu menjadi terancam. Mereka jadi kehilangan rumah dan tempat tinggal mereka. Yang ketiga, hilangnya habitat aslinya. Jadi tadi ya, sama rumah mereka dirusak, akibat rumah mereka dirusak, habitat mereka menjadi hilang. Dan berikutnya, cara melestarikannya atau cara menjaga hewan bunglon agar tidak punah. Satu, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak memburu binatang-binatang liar yang ada di hutan. Kedua, mendukung pelestarian lingkungan, yaitu dengan cara merawat lingkungan agar tetap bersih, tetap terjaga, agar hewan-hewan tersebut tidak merasa terancam. Ketiga, hindari transaksi binatang langka atau jual beli binatang langka ya. Contohnya seperti jual beli binatang yang lepas. Yang terakhir, nomor 3, hindari transaksi binatang langka, yaitu jual beli binatang langka, yaitu seperti apa ya, jual beli ilegal ya, jual beli binatang yang hampir langka atau hampir punah, itu dilarang ya. Dan saya akan membahas hasil dokumentasi kelompok kami. Berikutnya kita akan membahas hasil dokumentasi
hewan yang lainnya juga. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara menjaga lingkungan sekitar, seperti tidak boleh menebang pohon sembarangan ataupun membuang sampah sembarangan yang akibatnya bisa merusak alam. Yang kedua, ini hasil wawancara tentang bambu kuning yang di berikutnya kita akan membahas hasil wawancara tentang bambu kuning dengan Ibu Yuni. Ini bukti foto wawancara kami. Menurut Ibu Yuni, penyebab kelangkaan bambu kuning dikarenakan masyarakat tidak mau menanam bambu kuning karena masih identik dengan kemiskinan. Apa ya kemiskinan? Apa yang dimaksud ya? Nanti ada waktu untuk menjawab pertanyaannya. Yang kedua, dan cara mengatasi kelangkaan bambu kuning ialah dengan cara pengasapan bambu, selain itu pengendalian waktu penebangan dan perendaman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti kelompok kami yang akan menjawab. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Iya, silahkan Natal, silahkan bertanya. Tadi saya dengar menanam bambu kuning, kenapa identik dengan kemiskinan? Tolong dijelaskan. Nah, tadi Natal itu mendengar ada kalimat menanam bambu kuning identik dengan kemiskinan. Nah itu tolong kalian jelaskan apa maksud kalian itu tadi. Apakah dengan wawancara kemarin sampai mendengar seperti itu, gitu loh ya? Tolong dijelaskan. Pertanyaannya akan dijawab sama rekan saya, Mbak Dia. Silakan dijawab pertanyaannya. Terima kasih. Menurut masyarakat sekitar, kenapa bambu kuning masih identik dengan kemiskinan? Karena mereka percaya bahwa bambu kuning dapat menyebabkan kemiskinan, padahal belum ada bukti nyata tentang hal tersebut. Sekian dari saya. Ada yang dijelaskan Mbak Dewi tadi, apa sudah mengerti? Ya sudah mengerti. Berarti gini ya, hasil dari penelitian dari kelompok 2 kemarin mengenai bambu kuning itu, nah kenapa dia itu menyatakan bahwasanya identik dengan kemiskinan? Mereka itu wawancara dengan penduduk sekitar. Alasannya kenapa sih bambu kuning itu langka? Jadi itu. Nah, mereka itu mendapatkan jawaban bahwasanya masyarakat sekitar itu tidak mau untuk menanam bambu kuning karena alasannya kepercayaan ya ini ya, bahwasanya kalau menanam bambu kuning itu menyebabkan kemiskinan. Padahal secara teori itu tidak ada penyebab kemiskinan karena menanam bambu kuning, kan gitu ya. Nah, itu adalah hasil dari wawancaranya. Sehingga bambu kuning yang ada di sekitar tempat tinggal mereka ini jarang ditemui. Ini tadi tempatnya di mana itu ditemukannya pohon bambu kuningnya ini? Di mana lokasinya? Tepatnya di Desa Madureso, di belakang sekolah ya. Iya, adanya itu cuma di belakang sekolah. Ada satu Gerombol itu ya. Nah, sudah. Nanti bisa diakhiri presentasinya. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu guru waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 silakan. Ini nomor berapa ini? Nomor 3 ya? Nomor 1 ya. Nomor 1 silakan ditempel, siapkan tempelnya. Bisa saling membantu nanti ya untuk presentasi.
Di sini kami akan mempresentasikan tentang kelangkaan flora dan fauna yang ada di Desa Larangdowo. Saya yang akan mewakili dari kelompok 1. Ya, silakan yang lainnya duduk. Dilanjutkan Ana dalam menyampaikan hasil pendidikannya. Silakan An. Tentang kelangkaan buah pohon belimbing dan hewan kerbau. Faktor penyebab kelangkaan pohon belimbing tersebut: banyaknya lahan yang didirikan sebuah rumah. Yang kedua, tidak ada warga yang menanam pohon belimbing tersebut. Cara melestarikannya: menanam kembali bibit unggul. Dan yang kedua yaitu hewan kerbau. Hewan kerbau di daerah saya menjadi langka karena tidak digunakan sebagai yang dulunya digunakan sebagai pembajak sawah, tapi sekarang tidak. Jadi tidak ada yang memelihara kerbau, jadinya langka. Dan yang ketiga, di sini ada foto yang kami sedang mewawancarai Bapak Said, salah satu warga dari Desa Larangdowo. Hasil wawancaranya, yang pertama, langkanya pohon belimbing dikarenakan adanya banyaknya penduduk yang akan mendirikan rumah di lahan tersebut, sehingga pohon belimbing itu ditebang dan tidak ada warga yang menanam kembali pohon belimbing tersebut. Dan yang kedua, langkanya hewan kerbau dikarenakan pada beberapa tahun yang lalu banyak orang yang memburu kerbau dan dimanfaatkan tanduknya, dan banyak kerbau yang disembelih. Cara melestarikannya, yang pertama, menanam bibit pohon belimbing yang unggul, dan yang kedua, mengembangbiakkan kerbau tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Ada kelompok yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti ya kembali ke tempatnya saja. Karena ini waktunya sudah siap. Silakan diakhiri untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok terakhir, kelompok 3, dipresentasikan hasil penyelidikannya, hasil wawancaranya dan pengamatannya di lapangan. Ini tadi yang tidak masuk 1 ya, ulang ya, sakit ya. Jadi tinggal 3 anak yang masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari penyelidikan dan hasil edukasi kami. Langsung saja saya akan menyampaikannya. Silakan yang 2 duduk, Intan yang menyampaikan. Langsung saja dah. Yang pertama ada di flora, yaitu putri malu. Menurut kelompok kami, penyebab dari langkanya putri malu dipengaruhi oleh kurangnya mengerti manfaat dari putri malu dan juga adanya pengaruh obat-obatan membasmi rumput. Penyebab kelangkaan tumbuhan putri malu di daerah kami adalah tumbuhan sulit dibudidayakan, terkena Menurut kelompok kami, penyebab dari langkanya putri malu dipengaruhi oleh kurangnya mengerti manfaat dari putri malu dan juga adanya pengaruh obat-obatan pembasmi rumput. Penyebab kelangkaan yang pertama, tumbuhan sulit dibudidayakan. Yang kedua, terkena pestisida yang mengakibatkan tumbuhan mati. Yang ketiga, tumbuhan ini banyak digunakan untuk obat-obatan. Cara mengatasi agar putri malu tidak langka di daerah kami adalah harus dikembangkan dengan cara merawatnya dengan benar. Yang kedua, ada semut terang-terang termasuk ke dalam fauna. Semut terang-terang, menurut narasumber yang telah kami wawancarai, faktor penyebab
sengaja seperti dibakar. Gitu. Mungkin karena musim kemarau itu ada masyarakat sekitar yang membangun rokok atau membersihkan lahan sehingga itu terbakar. Gitu. Terus yang kedua tadi karena apa? Sinar matahari. Ya ini karena kemarau mungkin ya, karena kemarau sehingga tidak adanya air yang menyebabkan kering dengan sendirinya. Gitu. Gimana? Sudah jelas? Sudah jelas. Ya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Terus selanjutnya karya atau tugasnya yang sudah dikerjakan yang tadinya ditempel di depan itu sama yang lembar apa tadi kemarin ya saya kasih itu juga dikumpulkan. Silakan dikumpulkan di meja saya. Jangan lupa nama dan nama kelompoknya tulis. Silakan siap-siap dikumpulkan ya, taruh di meja depan. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan ditaruh di meja saya. Ayo, taruh di meja saya. Ya. Kelompok 3 masih nulis namanya. Ya, silakan. Simulkan di meja saya. Ya, sudah ya. Terus selanjutnya di sini dalam pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran PBL, yaitu pembelajaran problem based learning. Nah, apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak menurut kalian? Bagaimana pendapatnya? Ya, menyenangkan karena apa alasannya? Karena kalian bisa langsung ke lapangan, ya kan? Terus selain itu apa lagi? Ada kelompok-kelompoknya. Iya, banyak pengetahuan, karena kayak sudah wawancara, sudah langsung ke lapangan. Saya itu kerjanya pun juga kerja kelompok, bukan kerja sendiri-sendiri. Nah, kalau kita kerja sendiri-sendiri, nanti kita akan kesulitan. Beda lagi dengan kerjasama dengan kelompok, apalagi melakukan pendidikan yang benar-benar ada di sekitar tempat tinggal kalian. Untuk selanjutnya, hari ini saya kasih soal-soal di Google Form, di mana nanti saya kirim di grup linknya. Jadi linknya nanti saya kirim di grup, sampean kerjakan. Nanti ada 2, yang satu tentang pengetahuan, yang satunya lagi tentang minat. Apakah minat kalian ada perbaikan atau tidak daripada sebelum-sebelumnya kemarin? Itu ya. Siap-siap saya kirim linknya. Yang sudah saya kirim di grup kelas kalian, silakan dibuka dan dikerjakan. Silakan, sudah darinya ya. Ya, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit ya dalam kerjakannya. 5 menit untuk soal yang pengetahuan, 5 menit untuk soal yang peningkatan minat angket. Selesai ya semuanya? Sudah. Iya. Apakah nilainya kalian ada yang 100? Coba angkat tangan yang 100. Ya, 50 ya, 100 ya. Tepuk tangan untuk 50. Nah, tepuk tangannya berapa 50? 90 berarti ada peningkatan sekarang jadi 100. Terus kemarin saya masih ingat nilai terjeleknya itu 50 Ramanda. Sekarang berapa nilainya Ramanda? 90. Loh, sudah sangat bagus. Saya Ramanda sangat banyak ya. Dari 50 sekarang sudah 100. 90 ya nilainya. 90 sudah bagus. Untuk selanjutnya persiapan untuk pertemuan minggu depan. Jangan lupa dipelajari lagi materi selanjutnya. Gitu aja untuk hari ini. Nah, bisa diakhiri ya. Sebelum diakhiri, marilah kita ucapkan hamdalah. Semoga di dalam
Nah, kita ucapkan hamdalah bersama.